Apa itu cakra, kundalini, energi chi, dan aura? Dengan kamu mengetahuinya, kamu akan lebih mengenal tentang siapa dirimu. Kembali lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Untuk kamu yang belum tahu siapa saya adalah founder Hypnoseduction yang membantu ribuan orang untuk melepaskan luka batinnya, trauma dari sistem tubuhnya, dan juga memprogram bawah sadar serta bagaimana cara mencapai tujuan hidup mereka sehingga mereka bisa menemukan tujuan hidup mereka dan menjadi versi terbaik mereka setelahnya. Pernah tidak kamu merasa tubuhmu itu baik-baik saja, tapi tetap merasa berat? Kamu tidur, tapi bangun tetap lelah. Kamu makan, tapi energi tetap kosong. Kamu bekerja, tapi cepat untuk burnout. Kamu ingin sembuh, tapi rasanya ada sesuatu yang menahan dari dalam. Kita memahami bahwa manusia bukan hanya sebagai tubuh fisik. Kamu itu punya tubuh energi, kamu punya pusat-pusat kesadaran, kamu juga punya jalur energi, kamu punya medan aura, dan kamu punya potensi spiritual yang jauh lebih besar dari yang selama ini kamu kira. Hari ini, saya akan membahas 4 fondasi penting energi spiritual manusia, yaitu cakra, kundalini, energi chi, dan aura. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya kamu bisa memahami kualitas energi spiritualmu, karena seringkali masalah hidup itu bukan datang dari pikiranmu saja, tapi dari cakra yang melemah, kundalini yang tersumbat, energi chi yang cepat habis, dan juga aura yang redup dan tidak stabil. Dan kalau sistem energi ini terganggu, tubuh secara fisik itu bisa mengalami kelelahan. Walaupun secara logika, kamu merasa sudah banyak melakukan hal dengan benar. Kita masuk ke poin yang pertama. Apa itu cakra? Cakra adalah pusat energi spiritual di dalam tubuh halus manusia. Bentuknya bisa dipahami seperti bola energi bercahaya yang berjajar secara vertikal dari dasar tubuh sampai ke ubun-ubun. Secara umum, ini dikenal sebagai 7 cakra utama, seperti cakra dasar, cakra seks, cakra solar plexus atau cakra perut, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra mata ketiga, dan cakra mahkota. Sebenarnya penyebutan cakra ini adalah metodologi saja untuk memudahkan kita memahami keilmuan yang ada. Dan setiap cakra itu berhubungan dengan area hidup tertentu. Seperti cakra dasar itu berhubungan dengan rasa aman, keberanian hidup, dan stabilitas. Cakra seks itu berhubungan dengan kreativitas, relasi, gairah hidup, dan penciptaan. Cakra perut itu berhubungan dengan daya, kepercayaan diri, pencernaan emosi, dan kekuatan dalam mengambil keputusan. Cakra jantung itu berhubungan dengan cinta, kasih sayang, penerimaan, dan juga penyembuhan dari luka batin atau trauma. Cakra tenggorokan itu berhubungan dengan ekspresi diri, komunikasi, kebenaran, dan keberanian dalam berbicara. Cakra mata ketiga itu adalah berhubungan dengan intuisi, kejernihan dalam berpikir, punya vision yang lebih luas, dan kemampuan membaca situasi, kondisi, dan juga orang lain. Cakra mahkota itu berhubungan dengan kesadaran tinggi, spiritualitas, dan keterhubungan dengan yang ilahi. Cakra ini merupakan fondasi perkembangan diri. Kalau cakra sehat, energi hidup kita mudah untuk mengalir. Tapi kalau cakra ini terganggu, hidupmu jadi terasa stuck dan sulit untuk memanifestasi apa yang kamu inginkan. Kenapa cakra perlu dilatih? Karena cakra adalah pintu potensi. Saat cakra berkembang, potensi manusia ikut terbuka. Kamu menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih percaya diri, secara intuitif lebih kuat, kamu juga lebih stabil secara emosi, dan lebih mudah mengambil keputusan serta merasakan tujuan hidup yang lebih jelas. Namun ketika cakramu tidak berkembang dengan baik, biasanya ada hambatan atau blocking. Bisa berupa trauma, mental block, karma negatif, penyakit fisik, emosi-emosi lama, atau jalur energi yang belum bersih. Misalnya, seseorang ingin membuka rezeki, tapi cakra dasarnya dan solar plexusnya lemah. Akibatnya, ia sulit merasa aman, takut mengambil keputusan, atau mudah panik soal uang. Atau, seseorang yang ingin menjalin hubungan yang sehat, tapi cakra jantungnya tertutup. Akibatnya, ia ingin dicintai, tapi takut membuka hati. Ada juga orang yang ingin berbicara di depan umum,
tapi cakra tenggorokannya tertahan. Akibatnya, ia punya banyak potensi, tapi sulit untuk mengekspresikan diri. Jika perubahan hidup tidak cukup hanya dengan berpikir positif, maka energi tubuh juga harus dibersihkan dan diselaraskan. Lalu, apa cirinya cakra yang sehat? Cakra yang ideal biasanya memiliki beberapa kualitas. Itu yang pertama, berputar seirama. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan tidak kacau. Kalau cakra terlalu cepat, bisa menunjukkan energi yang berlebihan, reaktif, atau tidak stabil. Sebaliknya, kalau terlalu lambat, itu bisa menunjukkan kelemahan, stagnasi, atau kurang energi. Kedua, cakra idealnya terang, tidak redup, tidak gelap, dan tidak kusam. Cakra yang terang menunjukkan aliran energi yang baik. Cakra yang redup bisa menunjukkan adanya beban emosi, psikosomatik, atau hambatan fisik dan secara energi. Yang ketiga, cakra idealnya berbentuk bulat dan juga proporsional. Kalau bentuknya pipih, lonjong, dan tidak simetris, itu bisa menjadi tanda ketidakseimbangan energi. Keempat, cakra idealnya itu berkembang. Pada orang yang rajin latihan spiritual, meditasi, ataupun dia melakukan healing, coaching, mengembangkan dirinya, cakra bisa melebar dan berubah bentuk menjadi seperti teratai bercahaya. Seperti klien-klien yang sudah mengikuti private coaching hypnoseduction, itu rata-rata mereka mengalami transformasi dalam bentuk cakranya. Dan dalam kondisi tertentu, cakra itu bisa melebur dengan kesadaran yang lebih luas. Itulah tanda perkembangan spiritual yang lebih mendalam. Di antara ketujuh cakra utama, cakra mahkota itu memiliki porsi yang cukup penting, bahkan sangat penting. Letaknya itu di ubun-ubun. Cakra ini seperti antena spiritual. Melalui cakra mahkota, seseorang lebih mudah terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi, seperti dengan inspirasi, intuisi yang lebih jernih, lebih dalam, rasa, makna yang lebih berkualitas, serta kualitas keilahian dan cahaya spiritual. Kalau cakra mahkotamu tertutup, maka kamu sulit menerima pemahaman baru, dan hidup itu terasa hanya sebatas fisik dan materi. Ya, seperti zaman sekarang, banyak orang yang mengagung-agungkan hedonisme dan materi fisik yang bisa dilihat dengan 5 panca indera. Dan kelemahannya, ketika seseorang hanya fokus pada materi secara fisik, maka ia bisa merasa kosong, kehilangan arah, atau sulit melihat makna dari perjalanan hidupnya. Namun, ketika cakra mahkota mulai terbuka dengan baik, seseorang mulai melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Tidak lagi mudah terjebak oleh drama dan lebih mudah memahami perjalanan dan pembelajaran di balik sebuah masalah. Ia juga merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang bertumbuh dan menyadari. Kemudian kita lanjut, apa itu Kundalini? Kundalini adalah energi powerful yang berada di dasar tubuh, sekitar perineum atau pangkal tulang belakang. Dalam banyak tradisi, Kundalini digambarkan seperti api atau energi potensial yang sangat besar. Jika dibangkitkan secara sadar dan aman, Kundalini itu bisa menjadi sumber transformasi yang besar. Energi ini mengalir melalui 3 jalur utama, Ida, Pingala, dan Sumsumna. Ida dan Pingala seperti 2 jalur yang berpilin, mirip struktur DNA. Susumna berada di tengah, lurus di sepanjang tulang belakang. Analogi sederhananya seperti kabel. Di dalam kabel ada muatan positif, negatif, dan juga netral. Begitu juga jalur energi tubuh manusia. Kundalini adalah arusnya, cakra adalah lampunya. Kalau arus lancar, lampu menyala terang. Kalau arus terhambat, lampu meredup. Maka cakra yang kuat membutuhkan aliran Kundalini yang sehat. Lalu apa saja tahapan dari Kundalini ini? Pada tahap awal, energi Kundalini bisa tampak seperti api oranye. Ini menunjukkan energi masih tercampur dengan dorongan hewani, emosi kasar, atau penghalang spiritual. Pada tahap berikutnya, Kundalini bisa menjadi putih. Ini menunjukkan proses pemurnian mulai terjadi, tetapi ego, trauma, dan mental block tetap masih ada. Lalu Kundalini bisa menjadi bening. Energi lebih bersih, lebih halus, tetapi masih ada hambatan kecil yang perlu disempurnakan. Tahap yang lebih tinggi adalah bening kristal. Ini menunjukkan energi jauh lebih murni, lebih halus, dan lebih mudah mengembangkan cakra. Pada tahap tertinggi, Kundalini bisa melebur dengan alam. Ini bukan proses yang instan,
butuh latihan panjang, kematangan batin, pembersihan emosi, dan bimbingan tepat dari seorang guru, mentor, atau seorang coach. Karena kundalini yang naik tanpa kesiapan itu bisa membuat seseorang tidak stabil. Itulah sebabnya aktivasi energi harus dilakukan dengan aman dan terarah. Seperti di private coaching hypnoseduction, kamu bisa melakukannya secara aman, terarah, terstruktur, dan dibimbing secara berkelanjutan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa klik link di deskripsi atau di bio saya, private coaching hypnoseduction. Banyak orang yang sebenarnya sudah punya kundalini aktif sejak lahir, namun alirannya sering tersumbat. Bisa tersumbat di cakra dasar karena rasa takut dan trauma survival, bisa tersumbat di cakra seks karena rasa bersalah, luka dalam hubungan, atau energi kreatif yang terlalu ditekan. Bisa juga tersumbat di area perut karena rasa malu, marah, rendah diri, atau tekanan emosional. Bisa juga di cakra jantung karena sakit hati, dendam, kehilangan, kecewa, dan kesedihan yang panjang. Kalau kundalini tersumbat, seseorang bisa merasa hidupnya jauh lebih berat. Energi menjadi tidak naik, kesadaran tidak terbuka, tubuh cepat lelah, dan emosi menjadi reaktif, serta pikiranmu menjadi lebih berisik. Dalam beberapa kasus, seseorang butuh pembimbing yang energinya lebih stabil untuk membantu membuka jalur dengan aman. Karena yang dibuka bukan hanya energi, tapi juga memori, emosi, dan lapisan bawah sadar, serta lapisan tidak sadar. Kundalini yang sehat memiliki banyak manfaat. Pertama, membantu menjaga kesehatan tulang belakang dan sistem syaraf pusat. Kedua, menjadi booster energi saat tubuh membutuhkan kekuatan tambahan. Yang ketiga, membantu membuka kesadaran spiritual. Keempat, meningkatkan intuisi dan koneksi dengan dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Kelima, membantu seseorang lebih cepat memahami informasi batin. Keenam, menjadi proteksi alami karena kesadaran yang lebih tinggi membuat seseorang lebih mudah menghindari tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Namun sekali lagi, kundalini tidak boleh dipaksakan. Energi tinggi tanpa fondasi emosi yang bersih bisa membuat seseorang tidak stabil. Karena itu, sebelum kundalini naik, tubuh, cakra, dan aura perlu dipersiapkan. Apa itu energi Qi? Sekarang kita masuk ke energi Qi. Qi adalah energi vital yang mendukung kehidupan sehari-hari. Kalau kundalini seperti energi besar yang stabil dan kuat, Qi ini lebih seperti baterai harian tubuh. Generator Qi berada di area perut. Dalam banyak tradisi Tao, area ini dikenal sebagai pusat energi atau Dentian. Qi itu dihasilkan dari nafas, makanan, istirahat, dan juga gaya hidup. Kalau Qi seseorang bagus, tubuh terasa lebih segar, napas lebih lega, badan jadi lebih hangat, pikiran lebih jernih, staminanya stabil, tidak mudah malas, tidak mudah sakit, serta tidurnya menjadi berkualitas. Tapi kalau Qi lemah, tubuh menjadi terasa berat, mudah lelah, brain fog, telapak tangan dan kaki dingin, kualitas tidurnya jadi buruk, bangun tidur tetap capek, mudah lesu, nyeri, bahkan sulit untuk fokus. Itulah sebabnya orang yang energi Qi-nya bagus biasanya terlihat lebih hidup, bukan hanya karena fisiknya kuat, tapi karena baterai energinya penuh. Apa saja yang dapat menguras energi Qi ini? Qi bisa cepat habis karena banyak hal. Terlalu banyak bekerja tanpa istirahat, screen time yang berlebihan, stres berkepanjangan, mengemudi yang terlalu lama, olahraga yang terlalu berat, kurang tidur, infeksi atau sakit, serta gangguan pencernaan. Terlalu banyak berpikir dan terlalu banyak konflik emosi. Jadi kalau kamu sering merasa energimu habis, coba cek bukan hanya jam tidurmu, bukan cuman kualitas dari emosimu. Karena overthinking itu juga bisa menguras energi Qi ini. Marah itu menguras energi Qi, takut yang berlebihan itu menguras energi Qi, sedih yang berlebihan itu juga menguras energi Qi. Itulah kenapa sering aku katakan dalam hypnoseduction ini, kita tidak hanya berbicara tentang istirahat fisik, tapi juga istirahat secara emosional dan juga secara energi. Lalu bagaimana cara menjaga energi Qi dengan tepat? Yang pertama, kamu perlu berjalan kaki di pagi hari. Latihanlah nafasmu secara baik dan teratur. Kamu juga bisa menggunakan metodologi seperti Tai Chi, yoga, dan juga meditasi. Serta perhatikan tentang kualitas tidurmu, kurangi screen time, dan makan makanan lebih mindful. Artinya kamu sadar dengan apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Saat energi Qi ini terisi dengan baik, tubuh terasa seperti smartphone yang baterainya penuh. Kamu bisa bekerja, bergerak, berpikir, dan berkarya lebih ringan. Tapi kalau sudah habis, tubuh itu seperti smartphone yang low baterai.
Semua sistemnya jadi melambat, pikirannya berat, emosinya kacau, dan kehilangan motivasi. Makanya ketika kamu bisa memanage energi Qi ini, maka kamu dapat memanage kehidupanmu menjadi lebih baik. Lalu apa perbedaan energi Kundalini dengan energi Qi? Sama-sama energi di dalam tubuh kamu, tapi berbeda fungsi. Kundalini ini lebih kuat, dalam, intens, dan berhubungan dengan transformasi spiritual. Sedangkan energi Qi itu lebih berhubungan dengan energi harian, metabolisme, aktivitas fisik, dan vitalitas tubuh. Kundalini itu mengalir di sepanjang tulang belakang, sedangkan energi Qi itu mengalir ke seluruh tubuh. Kundalini itu terasa sejuk, kuat, blissful, dan membawa peningkatan kesadaran. Sedangkan energi Qi itu terasa hangat, segar, dan membuat tubuh siap untuk bergerak. Kundalini itu biasanya dikembangkan melalui meditasi dan pembukaan jalur energi. Sedangkan Qi itu dikembangkan melalui nafas, pola hidup yang sehat, istirahat, dan latihan tubuh. Idealnya, Kundalini dan Qi itu harus berkembang seimbang. Kalau Kundalini naik tapi Qi-mu lemah, tubuh bisa tidak kuat menampung aliran energi yang tinggi. Tapi kalau Qi-mu bagus, Kundalinimu tersumbat, seseorang sehat secara fisik, tapi transformasi spiritualnya bisa melambat. Maka keduanya perlu dipahami dan juga diseimbangkan. Apa itu aura? Sekarang kita bahas tentang aura. Aura adalah medan energi yang memancar dari tubuh. Ia seperti lapisan energi yang membungkus tubuh dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Aura bisa memiliki warna tertentu, namun kualitas aura bukan hanya dilihat dari warnanya. Ada 4 parameter yang penting, seperti radius, kecerahan, kepadatan, dan stabilitas. Radius aura itu menunjukkan seberapa jauh aura memancar, sedangkan kecerahan itu menunjukkan kualitas energi positif. Kepadatan itu menunjukkan kekuatan dan kesehatan medan energi, dan stabilitas itu menunjukkan kestabilan emosi dan juga batin. Aura yang ideal adalah luas, terang, padat, dan juga stabil. Kalau aura redup, sempit, tipis, atau tidak stabil, seseorang biasanya mudah lelah, mudah terpengaruh, tidak magnetis, dan sulit menjaga tujuan hidup. Setiap warna aura itu memiliki karakter. Tidak ada warna yang mutlak lebih tinggi atau lebih rendah. Yang penting adalah kualitasnya. Misalnya, aura hijau yang terang itu bisa menunjukkan kasih sayang, harmoni, kemampuan bekerja sama, dan hati yang lembut. Tapi kalau hijaunya ini redup, itu bisa muncul ketidakbahagiaan, kecewa, sakit hati, murung, dan juga menarik diri. Aura biru terang itu bisa menunjukkan komunikasi yang baik, ketenangan, dan juga kejujuran. Tapi kalau redup, itu bisa menunjukkan ketakutan bicara, menahan ekspresi, dan sulit menyuarakan diri. Aura merah yang terang itu bisa menunjukkan vitalitas, keberanian, dan juga daya hidup. Tapi kalau terlalu berat ataupun redup, itu bisa menunjukkan kemarahan, agresif, dan survival mode yang berlebihan. Jadi yang penting bukan sekedar warna, tapi apakah auranya terang, kuat, dan juga stabil. Lalu apa manfaat aura yang kuat? Aura yang berkualitas memberikan pengaruh yang besar. Pertama, meningkatkan daya tarik personal. Orang dengan aura yang kuat sering lebih mudah diperhatikan. Kedua, membantu menarik lingkungan yang lebih positif. Ketiga, meningkatkan pengaruh terhadap orang lain. Keempat, mendukung manifestasi tujuan hidup. Kelima, membuat seseorang tidak mudah tersedot oleh energi luar. Keenam, membuat hubungan lebih harmonis. Ketujuh, membantu seseorang lebih mudah untuk lebih tenang saat berada di sekitarnya. Aura yang kuat itu seperti cahaya. Jadi tidak perlu berteriak, tapi ia menyala dan orang lain bisa merasakannya. Lalu apa hubungannya antara cakra, kundalini, Qi, dan juga aura? Sekarang kita satukan. Cakra adalah pusat energi, kundalini adalah arus besar yang mengalir melalui tulang belakang dan menghidupkan cakra. Qi adalah baterai vital yang mendukung tubuh fisik dan aktivitas harianmu. Aura adalah pancaran medan energi yang keluar melalui tubuh. Kalau cakra bersih, kundalini mengalir lebih baik. Kalau kundalini lancar, cakra lebih mudah berkembang. Kalau Qi-mu penuh, tubuh menjadi kuat menampung energi. Kalau auramu terang, energi tidak mudah bocor dan manifestasimu menjadi lebih kuat. Semuanya saling berkaitan, seperti organ di dalam tubuhmu. Tidak bisa hanya memperbaiki satu bagian dan mengabaikan bagian yang lain. Karena manusia adalah sistem energi yang utuh. Kenapa perlu kamu melakukan yang namanya spiritual energy assessment? Bagaimana kamu tahu kualitas energi spiritualmu? Apakah cakramu terang atau redup? Apakah kundalinimu lancar atau tersumbat? Apakah Qi-mu cepat habis atau terisi dengan cepat?
cepat, apakah auramu itu luas, padat, terang, stabil, atau sebaliknya. Kamu bisa merasakan tanda-tandanya, tapi untuk melihatnya lebih dalam, itu dibutuhkan yang namanya assessment. Assessment itu seperti ronsen kalau dalam medis, tapi ini secara spiritual. Karena banyak orang yang menebak-nebak kondisi energinya, merasa spiritualnya tinggi padahal auranya redup, merasa hanya capek biasa padahal chi-nya lemah, merasa hanya overthinking padahal cakra, perut, dan mahkotanya tidak seimbang, merasa hanya susah secara rezeki padahal aura dan cakra dasarnya melemah, merasa hanya hubungan itu bermasalah padahal cakra jantungmu menyimpan luka trauma yang cukup mendalam. Dalam spiritual energy assessment, itu membantu untuk membacakan peta energi spiritualmu secara lebih mendalam. Bukan untuk menakut-nakutimu, tapi untuk memberikan peta yang lebih jelas, gambaran yang lebih clear tentang kondisimu secara spiritual. Karena kalau kamu tahu tentang peta energimu, kamu lebih mudah tahu apa yang harus dibersihkan, diperkuat, dan diseimbangkan. Jadi, setelah kamu mendengar sampai saat ini, kemudian kamu ingin tahu kondisi cakra, kualitas aura, apakah kundalinimu tersumbat atau tidak, dan apakah energi kamu lebih mudah habis ataupun tidak, dan kamu juga ingin tahu kualitas spiritualmu seperti apa, maka kamu bisa mengikuti yang namanya Spiritual Energy Assessment. Assessment ini membantu membaca kualitas energi spiritual kamu, termasuk cakra, kundalini, chi, aura, bahkan ada yang namanya spirit guide, Ajna microchip, dan secret geometry. Dan mungkin itu aku jelaskan di next video. Ini cocok untuk kamu yang ingin memahami kondisi energi secara lebih jelas sebelum melangkah ke proses healing, private coaching, ataupun transformasi yang lebih mendalam. Caranya, kamu cukup klik link di deskripsi atau di bio saya, Spiritual Energy Assessment. Dan kamu bisa isi formnya di situ, kamu akan terhubung ke WhatsApp, dan nanti di WhatsApp akan diberikan tata cara untuk melakukan assessment ini. Sampai ketemu dan semoga hidupmu semakin beruntung dan juga bahagia.